Salam dari HKBP Ternolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, mari kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Kami puji, kami sembah nama-Mu Tuhan, Tuhan yang selalu ada menyertai kami, memberkati kami, dan memenuhi segala kebutuhan kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Hingga pada malam ini Engkau hantarkan kami Tuhan untuk mau mendengar firman-Mu. Berkati kami saat ini, berikanlah hikmat pengertian agar kami dapat mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita yaitu dari Filipi 4 ayat 1 hingga ayat 4. Ayat pembimbing renungan ayat 4. Begini firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Demikian firman Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, pasti kita pernah merasakan sukacita. Ungkapan sukacita itu pun beragam bentuknya sesuai dengan alasan kita masing-masing. Paulus berulang kali meminta kepada jemaat di Filipi untuk bersukacita, karena sukacita itu adalah sebagai indikator yang mencerminkan kondisi spiritual dan kerohanian kita. Sekiranya kehidupan atau keadaan spiritual kita sehat atau baik, maka segala sesuatu dalam keadaan baik-baik, dan maka akan ada sukacita. Sebaliknya, sekiranya terdapat permasalahan dalam kehidupan spiritual kita, maka sukacita itu pun akan segera menghilang. Pertanyaannya sekarang, mengapa Paulus meminta kepada jemaat di Filipi dan kepada kita untuk bersukacita senantiasa? Sedangkan pada waktu itu, Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara, di bawah tekanan yang sangat besar dan menekan kehidupannya. Namun ia masih tetap dapat bersukacita. Apa yang menjadi rahasianya sehingga ia tetap bersukacita meskipun dia dalam keadaan di bawah tekanan tersebut? Paulus dapat bersukacita senantiasa karena dia selalu hidup dalam kasih Kristus. Dia selalu merasakan Kristus bersama-sama dengan dia dalam hal apapun. Dan yang menjadi perhatian dia adalah bukanlah berfokus kepada dirinya sendiri atau tekanan, persoalan, pergumulan yang dia hadapi. Namun dia lebih melihat bagaimana jemaat Tuhan yang tetap setia dan selalu bertekun kepada Tuhan. Setiap kali Rasul Paulus mendoakan jemaat Filipi, hatinya dipenuhi ungkapan syukur dan sukacita. Dia bersukacita karena melihat pekerjaan Tuhan nyata di tengah-tengah jemaat, memberkati, bahkan iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan apapun, kita juga diminta untuk senantiasa bersukacita. Untuk dapat bersukacita senantiasa dalam kehidupan ini, kita harus hidup dalam kasih Tuhan. Sebab dengan demikian kita percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal, dalam sesuatu apapun, dan menjadikannya baik. Orang yang hatinya penuh dengan kasih, pasti penuh dengan sukacita. Namun sebaliknya, orang yang hatinya penuh dengan kebencian, iri, benci, keluhan, tidaklah mungkin dapat bersukacita. Maka dari itu mari kita tetap teguh berdiri di dalam pekerjaan Tuhan yang selalu memberikan kita sukacita. Amin, mari kita berdoa. Kami mau bersyukur di dalam kehidupan kami, dalam situasi apapun Tuhan, sehingga kehidupan kami senantiasa di dalam sukacita. Engkau Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami dalam situasi apapun. Itulah yang menggerakkan kami
untuk selalu hidup bersyukur atas segala penyertaan-Mu. Tuhan, malam ini kami juga mau beristirahat membaringkan diri di tempat tidur. Berkatilah kami sepanjang malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.